di bumi Papua, segala sesuatunya terasa lebih awal. Kehidupan dan kenyamanan seolah dimulai dari wilayah paling timur di Indonesia ini. Begitu banyak jalur eksotik untuk menikmati keindahan Provinsi Cendrawasih. Dengan kekayaan alam berlimpah dan jumlah penduduk yang hanya 3,6 juta orang, masyarakat Papua memiliki potensi untuk menjadi masyarakat yang maju, sejahtera, aman, dan damai. Namun faktanya, Papua masih menjadi provinsi yang tertinggal. Selama hampir 1 dekade, kehadiran otonomi khusus beserta dukungan pendanaan yang meningkat setiap tahun belum memberi perubahan berarti bagi kehidupan sebagian besar masyarakat Papua. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM paling rendah dibandingkan provinsi lain. Tingkat kemiskinan tergolong tinggi. Untuk mengejar ketertinggalan Papua dari provinsi lain, diperlukan perlakuan khusus yang berpihak pada orang asli Papua. Pemerintah memandang perlu melakukan percepatan pembangunan di tanah Papua dengan pendekatan kesejahteraan yang dituangkan dalam Peraturan Presiden atau Perpres nomor 65 tahun 2011. Untuk merealisasikan kebijakan tersebut, Presiden kemudian menerbitkan Perpres nomor 66 tahun 2011 dengan membentuk satu lembaga ad hoc setingkat kementerian yang dikenal dengan Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat atau UP4B. Ada 5 bidang yang menjadi fokus UP4B, yaitu pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi kerakyatan, serta afirmasi. Program afirmasi digagas bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pemerintah daerah, serta sejumlah kampus dan sekolah. Dan sejak tahun 2012, ratusan anak-anak muda menyeberang keluar Papua untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri di berbagai kota besar di luar Papua. Seluruh biaya hidup dan sekolah ditanggung pemerintah. Program afirmasi pendidikan ini memang cukup mendapat sambutan masyarakat Papua dan tokoh-tokoh Papua. Ya, saya merasa berterima kasih adanya program-program dari pemerintah, terutama UP4B, di mana khusus bagi kami masyarakat asli Papua, kami yang dulu kesulitan untuk anak-anak kami terkendala dengan faktor biaya, sehingga adanya program ini kami sangat mendukung. Oleh karena itu, pribadi saya dan atas nama anak yang kemarin masuk dalam UP4B, kami tetap mendukung program ini. Program ini harus terus berjalan, berkesinambungan demi sumber daya manusia, khususnya kami anak-anak Papua. Saya sebagai orang tua, saya tidak melihat bahwa kita harus mendapat dana yang besar, tapi kami mau dana itu harus disumbangkan ke pendidikan sehingga mereka dapat ilmu itu berguna. Ilmu itu lebih berguna, lebih bermanfaat daripada kita diberi uang. Itu yang kami punya harapan. Setelah kami berdiskusi dengan anak kami di sana, dia bilang, "Mama, saya sangat bangga kalau saya bisa sampai di sini. Karena di sini banyak yang saya dapat. Mungkin di Papua tidak ada, di sini banyak sekali. Dan di Papua ada kekurangannya, di sini ya saya bisa dapati yang tidak ada di sana." Nah, itu suatu kebanggaan buat kami sebagai orang tua dari anak kami yang ada di sana, di Malang. Kalau boleh dilanjutkan untuk 2014 dan seterusnya ke sana, karena anak-anak di Papua sangat membutuhkan itu. UP4B itu, dengan UP4B itu mereka bisa melihat dunia yang luar sana. Artinya mereka tidak berputar di lingkungan Papua saja. Saya sekarang sekolah di SMK Negeri 1 Kota Selatan. Pengalaman saya di sini, guru-gurunya baik, terutama Bu Aang. Dan teman-teman saya juga baik, terutama Dewi.
Terus juga saya juga kos di Jalan Garusari nomor 3. Ibu kosnya juga baik, bapak kosnya juga baik, terutama anaknya yang bernama Grati. Setiap tahunnya, 600 calon mahasiswa lolos seleksi dan dikirim ke 39 perguruan tinggi di luar Papua. Masing-masing tingkat pendidikan diperlakukan afirmasi sesuai dengan jenis pendidikan masing-masing. Untuk afirmasi pendidikan tinggi dikenal dengan sebutan Adik Papua. Afirmasi pendidikan menengah dikenal dengan sebutan ADEM. Selain itu, afirmasi pendidikan vokasi telah digagas dan direalisasikan kepada ratusan siswa-siswi asli Papua. Beberapa pendidikan vokasi telah berlangsung, antara lain di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS), Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI), Akademi Militer, dan Akademi Polisi. Khusus untuk Akademi Militer dan Polisi, program afirmasi penerimaan telah ditetapkan sebanyak 90 kuota taruna untuk kurun waktu tahun 2011 hingga 2014. Diharapkan nantinya para lulusan program ini akan menempati posisi strategis di wilayah Papua. Secara bertahap, gelombang percepatan melalui bidang pendidikan telah membuahkan hasil. Dengan perbedaan budaya, adat istiadat, pelajar Papua mampu membaur dengan masyarakat non-Papua. Sebagian dari mereka ikut aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler. Kondisi ini yang menyebabkan mereka merasa betah di tanah rantau. Saya senang sudah bisa mengikuti program ADEM ini. Saya sudah dikirim sampai sudah dapat di Jawa Tengah, sudah bersekolah, sudah bisa bersekolah di sekolah yang mutunya bagus, kualitasnya bagus. Saya senang dengan ini. Mungkin suatu saat saya dapat pulang, bisa membuat perubahan di kabupaten saya. Kesan saya di sini selama saya kurang lebih tinggal 4 bulan, yaitu masih adanya rasa kangen terhadap orang tua, namun dengan motivasi yang guru dan lingkungan sekitar lakukan kepada kami berkurang. Dan belajar di sini sangatlah efektif dan guru-guru di sini sangatlah menjunjung tinggi kami. Guru dan kepala sekolah di sini sangat menyayangi kami. Yang agak mengagetkan adalah hasil evaluasi bahwa prestasi akademik mereka cenderung rendah pada semester pertama, namun menunjukkan kenaikan signifikan pada semester selanjutnya. Bahkan, mayoritas meningkat berlipat. Pada beberapa kasus, tidak menunjukkan peningkatan indeks prestasi. Perlu dicatat, terdapat seorang mahasiswa yang memiliki potensi luar biasa, bahkan mengungguli mahasiswa non-Papua dengan mencapai IPK 3,66. Saya orang tua dari anak yang bernama Selviana Indira Wopari, dan anak saya telah mendapat kesempatan untuk berkuliah di Universitas Diponegoro. Sesungguhnya program afirmasi yang dibuat oleh unit percepatan pembangunan di Papua ini saya lihat sangat strategis karena dapat memberikan peluang bagi anak-anak asli Papua untuk mengikuti pendidikan di luar Papua, dan ini memberikan suatu nuansa bahwa perhatian pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Nasional, lebih khusus pada Dirjen Pendidikan Tinggi, sangat memberikan dukungan positif sekali untuk perkembangan sumber daya manusia, khususnya di Papua dan Papua Barat. Nama saya Charles Alberto Molina, biasa dipanggil saya dari Kabupaten Biak, Papua. Saya senang bisa ikut program UP4B sekolah di sini. Yang saya harapkan supaya program ini tetap dipertahankan dan bisa membantu putra-putri Papua yang lain bisa sekolah seperti saya. ADEM merupakan program yang bagus bagi kita siswa-siswa yang baru lulus SMP mau ke SMA. Dengan adanya ADEM, kita bisa sekolah di tempat yang lain, kita bisa beradaptasi di tempat lain, dan kita bisa mendapatkan ilmu yang lebih daripada anak-anak yang di sana. Dan ADEM ini merupakan program yang sangat diperhatikan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Maka dari itu kami sebagai anak-anak ADEM harusnya bisa belajar dengan baik di sini, bisa memanfaatkan apa yang telah pemerintah kasih kepada kami, dan juga bisa mendapatkan pengalaman yang baik di sini. Harapan saya mudah-mudahan program ini berjalan dengan sukses, dan saya ingin program ini berlanjut untuk seterusnya. Mirip anak panah yang lepas dari busurnya, semangat belajar remaja Papua kian tinggi. Setiap tahun, masing-masing kabupaten kota di Papua berlomba mengirimkan belasan siswa lulusan terbaiknya untuk direkrut masuk program afirmasi pendidikan. Dengan adanya program afirmasi pendidikan untuk orang asli Papua, nampak gelora pencanangan cita-cita yang tinggi, yaitu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Tampaknya, buah dari upaya mengejar ketertinggalan masyarakat Papua dari provinsi lain hanyalah soal waktu semata. Di sana pulauku yang kupuja selalu, tanah Papua, pulau indah, hutan dan lautnya yang membisu selalu, cendrawasih gurun emas, gunung-gunung lembah-lembah yang penuh misteri, yang kupuja selalu, keindahan alammu yang mempesona, sungaimu yang deras mengalirkan emas. Syukur ya Tuhan, terima